Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Klipa Indonesia. Channel yang selalu berbicara tentang desa dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kali ini kami akan membahas sebuah buku yang khusus didedikasikan untuk bagaimana mengelola desa. Buku ini ditulis oleh saya sendiri dan rekan Dr. Ani Marlina. Beliau adalah seorang akademisi yang sehari-hari bergerak di bidang pendidikan lingkungan. Kita berkolaborasi dalam membuat sebuah buku yang kami persembahkan untuk bagaimana mengelola desa di Indonesia dan bagaimana mengelola desa itu terintegrasi dengan pendekatan digital. Jadi dengan membeli buku ini, Anda akan memahami bagaimana mengelola desa dan bagaimana mengelola desa digital pada saat yang bersamaan. Nah, kemudian apa sih di dalam buku ini? Nah, buku ini terdiri dari, ini tampaknya seperti ini ya. Nah, ini dan sangat lux, bukan buku dengan kertas yang murahan. Ini sangat mahal ya. Setiap lembarnya cukup baik gitu ya, dengan kertas terbaik, karena kita juga merasa bahwa desa hari ini adalah solusi dari Indonesia. Apa saja yang dibahas di buku ini bagi yang tertarik untuk pengembangan desa, baik itu kepala desa, mahasiswa KKN, para tokoh yang mencintai desa, atau para politisi yang sedang mencari cara bagaimana meningkatkan kontribusi pada desa, karena dengan berkontribusi pada desa, besar harapan Anda akan dipilih kembali. Atau bagi mereka siapapun yang tertarik dengan desa, nampaknya wajib membeli buku ini. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman saya berinteraksi dengan desa di banyak desa di Aceh, dari mulai Aceh Selatan sampai dengan Pidi Jaya, kemudian Gayo Luwes dan lain-lain sampai ke daerah agak pedalaman, kemudian interaksi dengan beberapa desa di Medan, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai berinteraksi dengan beberapa desa di Papua. Dari interaksi itu kami mengambil kesimpulan bahwa hanya desa dengan kepala desa yang visioner, yang komitmen, yang keren akan menghasilkan desa yang keren. Dari desa tertinggal menjadi desa maju, dari desa swadaya bisa menjadi desa swasembada. Nah, tetapi tidak semua orang punya kapasitas yang otomatis keren di dalam tata kelola. Nah, buku ini membantu kepala desa, aparat desa untuk bagaimana mewujudkan visi misi strategi ke dalam tindakan nyata, agar nanti ketika suatu saat pensiun dari desa akan dikenang sebagai aparat keren, dikenang sebagai kepala desa keren, dan karyanya mudah-mudahan tidak saja dikenang tetapi juga menghasilkan maslahat yang bisa suatu saat nanti dapat kita tuai setelah kita mati. Nah, isinya apa? Isinya adalah, yang pertama adalah bab tentang kepemimpinan, bahwa kepemimpinan itu penting sekali dalam konteks pengembangan desa. Bagi Anda yang punya potensi kepemimpinan, segera mendaftar menjadi kepala desa, karena dengan kepemimpinan yang efektif, kepala desa akan menjadi keren. Bab berikutnya kita berbicara tentang urgensi menggunakan pendekatan 4DX. 4DX saya sampaikan sebentar. 4DX adalah sebuah pendekatan sebetulnya tren di perusahaan-perusahaan Amerika. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang gagal dalam mengeksekusi visi misi ke dalam tindakan. Saya kira itu juga terjadi di banyak desa di Indonesia, karena membuat visi misi ketika akan membuat RPJMDes dan kemudian harus didetail, tetapi setelah menjadi kepala desa sibuk dengan laporan, sibuk dengan melihat proyek, sibuk dengan program-program dari pemerintah, sibuk dengan
mengatasi orang sakit, harus ngantar ke rumah sakit, harus ngantar BPJS, dapat komplain dan lain-lain. Walhasil visi yang sudah dibuat sebagus itu, kemudian kebingungan bagaimana cara mengimplementasinya. Nah, bagi yang kebingungan, bagi yang kerepotan, terjebak di dalam rutinitas, buku ini solusinya. Ya, karena di sini dijelaskan pendekatan 4DX yang mengeluarkan kita dari rutinitas dengan 4 disiplin. Disiplin sasaran, disiplin tindakan, disiplin laporan, dan disiplin dalam menjaga spirit kita. 4 disiplin itu menjadi kunci sukses di banyak perusahaan dan tentu saja akan menjadi kunci sukses di desa Anda. Dan semuanya jelas di buku ini. Kemudian bab selanjutnya, bab 3-nya adalah cinta, keyakinan, dan program membangun desa. Di atas semua aturan, di atas semua teori, ada yang lebih tinggi untuk membangun cinta. Yaitu apa? Cinta. Dalam membangun desa itu cinta. Saya pernah bertemu dengan seorang kepala desa di Desa Haurseah namanya, Kecamatan Majalengka, yang dia dengan penuh cinta mengantarkan seluruh warganya, siapapun yang datang bahkan tengah malam, untuk mendapat pelayanan kesehatan ke rumah sakit. Dia rela bangun malam-malam dan mengantarkannya. Apa yang mendorongnya? Cinta. Bukan teori, bukan konsep. Rasa cinta itu adalah modal utama untuk membangun desa. Dan kita melihat, menyaksikan di banyak desa di Indonesia, kepala desa penuh cinta berhasil membangun desanya. Dibahas di sini secara lengkap. Kemudian yang berikutnya adalah tentang fokus. Nah, fokus itu juga bukan hal mudah di desa, karena di desa banyak sekali bosnya. Ada bos Kemendagri, ada bos Kemendes, ada bos camat, ada bos Kemensos, yang semuanya harus dilayani. Belum lagi ini sebentar lagi pemilu, kita harus melayani data dan lain-lain. Banyak sekali bos sehingga sering gagal fokus. Kita akan sampaikan di sini bagaimana agar tidak gagal fokus. Dan ada bab yang juga sangat sensitif, adalah bab tentang capacity building. Kita hari ini sering gagal dalam capacity building. Ada ribuan jam pelatihan sudah dibuat di ribuan desa. Kalau kita kalikan misalnya sejak dana desa ada, rata-rata per tahun 2 kali saja. Kali sekian tahun, katakanlah 8 tahun. 8 kali 2, 16. 16 jam pelatihan kali sekian ratus desa. Mungkin ada puluhan ribu jam pelatihan yang gagal. Ada capacity building atau pelatihan-pelatihan desa yang gagal. Karena apa? Karena tidak ada platformnya, karena kita tidak tahu bagaimana mengontrolnya, bagaimana menetapkan sasarannya, dan bagaimana menggunakan teknologi untuk memonitor. Nah, kita menggunakan, di dalam buku ini sudah dibahas dan bagaimana penggunaan teknologinya secara tuntas. Jadi dengan membeli buku ini, tentu saja kita bisa berharap bahwa capacity building di masa depan bukan hanya formalitas, tapi bisa membuat sebuah platform capacity building yang bisa dilihat secara kontinu oleh warga, oleh kepala desa, oleh camat, bahkan oleh bupati. Sehingga ke depan tidak ada lagi capacity building yang sekedar pelatihan tanpa target yang jelas. Bagaimana menyusun targetnya, bagaimana menyusun tindakannya, ada di buku ini. Kemudian bab selanjutnya adalah mengolah postingan. Nah, ini sudah masuk ke digital. Digital tentang postingan, tentang mengolah artikel untuk promo desa, tentang bagaimana desa dikonsolidasi dalam sebuah platform untuk merubah Indonesia. Karena selalu saya bilang, tidak ada Indonesia bebas lapar kalau desanya tidak bebas lapar. Tidak ada Indonesia sejahtera kalau desanya tidak sejahtera. Tidak ada lingkungan yang keren kalau lingkungan desa tidak keren. Begitu, dan semuanya sudah dirangkum dalam sebuah buku, Desa Fondasi Indonesia. Ibarat sebuah fondasi, kalau fondasinya kuat, kuat Indonesia, fondasinya rapuh, rapuh Indonesia. Nah, kemudian ada pertanyaan, ini pertanyaannya sensitif. Kalau ingin dapat buku ini berapa harganya?
eh, buku edisi pertama ini kami jual 200.000, ongkos kirim gratis ya. Jadi 200.000 saja, ongkos kirim gratis. Tetapi bagaimana ingin paket total lengkap, karena di dalam buku ini tadi ada bagaimana memanfaatkan teknologi, kita sudah paketkan dengan portal web desa di Klipa, media sosial dan lain-lain yang dapat mengolah perubahan di desa bukan saja secara manual tapi secara digital sebagaimana ditulis di dalam buku ini. Untuk 100 pelanggan pertama, kalau yang paket berikut webnya kita kasih keringanan. 100 pelanggan pertama hanya 1 juta rupiah saja. 1 juta rupiah, dan bisa caranya bagaimana? Sederhana, komen saja di YouTube ini, kemudian tulis nama desa, kecamatan, kabupaten dan nomor WA-nya, atau langsung menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi di dalam YouTube ini. Apa artinya uang untuk sebuah perubahan? Karena tidak ada makan siang gratis, apapun harus kita korbankan untuk perubahan. Apakah mungkin waktu, adalah mungkin tenaga, adalah mungkin tidur nyenyak kita yang terganggu untuk sebuah perubahan di desa. Tapi pada akhirnya apa yang kita dedikasikan untuk desa akan kita tuai, akan kita nikmati suatu saat. Selamat membangun desa, Desa Fondasi Indonesia, klipa.com.